Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yang sampai saat ini belum dituntaskan atau belum terselesaikan, yang menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Salah satu pelanggaran yang terjadi pada hak asasi manusia yang itu kerusuhan Mei 1998. Pada awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kala itu menurun drastis, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang ambaradul dan rezim pemerintahan Soeharto yang semakin rajin membungkam suara kritis dari masyarakat sipil. Pada tahun-tahun krisis itulah pemerintahan Orde Baru menampakkan wajah negara yang bengis dan otoriter. Alhasil, mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Narasi mereka serupa, yakni untuk menurunkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lamanya, karena dianggap semakin represif, anti-kritik, dan melanggengkan KKN. Di Jakarta, Civitas Akademika Universitas Trisakti turut menggelar aksi damai di dalam kampus pada 12 Mei 1998. Sejak pagi, aksi yang diisi mimbar bebas dan panggung operasi di peralatan parkir depan gedung Syarif Tahib itu melibatkan ribuan mahasiswa serta dosen. Baru pada siang harinya, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, massa aksi yang berjumlah 6.000-an orang berniat menggelar Long March ke gedung DPR atau MPR. Mereka ingin bergabung bersama massa aksi dari kampus lain yang sudah lebih dahulu berada di kompleks parlemen. Namun, massa yang sedang bersiap melakukan launch march dari kampus Trisakti itu dihadang oleh barisan aparat militer bersenjata. Perwakilan mahasiswa pun bernegosiasi dengan pimpinan komando aparat Letkol Inf A. Amril, meski hanya menemui jalan buntu. Intinya, mahasiswa dilarang melakukan long march dengan alasan potensi memicu kemacetan dan kerusuhan di ibu kota. Akhirnya, massa aksi tertahan di gerbang kampus Trisakti dan melanjutkan orasi. Sore harinya, sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Barat, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi lanjutan, yang mana hasil kesepakatan adalah baik aparat keamanan maupun mahasiswa sama-sama mundur. Aksi demonstrasi siap untuk diakhiri. Akhirnya mahasiswa bergerak mundur secara perlahan. Demikian juga dengan aparat keamanan. Namun, tiba-tiba ada seorang yang mengaku alumni bernama Mashhud berteriak dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, berkata-kata kasar ke arah massa aksi di kampus Trisakti. Ulama seseorang tersebut itu memancing massa mahasiswa untuk bergerak karena mengira ia adalah salah satu aparat keamanan yang menyamar. Pada sekitar pukul 5:00 waktu Indonesia Barat, sejumlah saksi melihat orang tersebut lari ke barisan aparat yang berjaga karena dikejar massa. Insiden ini menimbulkan ketegangan antara massa demonstran dan aparat. Sebenarnya, ketegangan tersebut sudah hampir mereda dan banyak mahasiswa peserta aksi di kampus Trisakti berjalan untuk membubarkan diri.
Namun, situasi berubah ketika ada sejumlah aparat keamanan meledek, menertawakan dan mengucapkan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Pancingan itu segera membuat massa mahasiswa kembali berbalik arah. Namun pada saat yang bersamaan, barisan aparat langsung menyerang massa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Massa mahasiswa pun panik dan berlarian menuju area kampus Trisakti. Saat itulah aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata hampir di setiap sisi jalan.